Kita masuk episode 281 dari 08223747. Saya gadis umur 20 tahun dari Probolinggo, Jawa Timur. Jadi saya punya kakek umur 60 tahun dan bisa dibilang masih terikat dengan kuasa gelap karena keluarganya memang terikat dengan perdukunan, Pak. Tapi keluarga saya sudah dilepaskan kok, Pak, dengan ikatan itu. Sekarang keluarga saya sudah terikat dengan Tuhan Yesus, haleluya. Jadi begini, Pak, setiap kakek saya berbicara selalu berkaitan dengan kuasa gelap, seperti berpikiran bahwa dirinya disantet. Bahkan keluarganya sendiri dituduh menyantet. Aduh, ini kakek. Nah, kakek saya tahu kalau saya ini sekolah Alkitab. Terus saya setiap ke rumah kakek saya ini selalu diminta untuk mendoakan beliau. Ini gadis umur 20 tahun loh ya. Saya terkadang memang ingin kakek saya ini lepas. Tapi saya juga risih kalau setiap ke sana selalu dimintai untuk mendoakan beliau. Karena saya merasa doanya terlalu dibuat-buat, Pak. Seperti baru saja saya mengucapkan kalimat awal, kakek sudah seolah-olah merasakan hadirat Tuhan dan berbahasa roh sambil gemetar-gemetar. Padahal saya belum apa-apa, Pak. Dan saya malah merasa doanya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu. Jadi harus gimana ya, Pak, menghadapi kakek saya yang seperti ini? Beliau masih terikat oleh kuasa gelap. Malah kakek saya ini masih percaya sama orang-orang pintar gitu, Pak. Loh, tapi kok bahasa roh tadi? Tapi kadang juga percaya sama Tuhan Yesus. Saya kasihan, Pak. Saya juga mau kakek saya punya kesempatan untuk menerima kebenaran yang dapat dari Pak Eras. Dan bisa berjuang bersama-sama untuk mendapat pengakuan dari Allah. Demikian, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu berdoa lalu dia berakting seperti itu, dan ini sebenarnya latihan untuk kamu bisa mengendalikan situasi. Tentu saya sudah berkali-kali menghadapi orang begini ya. Belum didoakan tiba-tiba jatuh. Loh, ini kenapa ya? Tapi kamu jangan sekali-kali berhenti untuk melawat kakekmu. Tetap melawat. Dan terimalah kekurangan dan kelemahannya. Kamu harus tulus. Jadi tidak usah mengusir keluar setan, iblis tidak usah. Tuhan berkati kakekku, bukalah pengertiannya untuk mengenal kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah di sisa umur hidupnya dia boleh mengenal kebenaran. Nah gitu, udah lakukan doa tidak pengusiran. Ya, lakukan doa dengan tidak pengusiran. Setelah itu duduk di samping dia, minta hikmat Tuhan harus ngomong apa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu Anda harus ngomong apa kepadanya, nak. Nanti ketika kamu duduk di sampingnya, Tuhan akan menaruh perkataannya di mulutmu. Jangan berhenti melawat kakekmu, tetap doakan tapi tidak usah mengadakan pengusiran. Lalu kamu harus sabar menghadapi kekurangan kakek ini. Dan kamu akan belajar bagaimana menghadapi segala situasi yang di luar kendali. Tapi kamu bisa mengendalikan. Oke? Puji Tuhan. Ini ada pertanyaan dari kolom chatting doa pagi ya. Di dunia ini kita sama sekali tidak boleh punya keinginan apapun. Misalnya pengen anaknya menjadi sukses. Apa itu tidak boleh juga, Om? Om, bagaimana kita tahu itu keinginan saya sesuai kemuliaan Allah atau tidak? Kita harus punya keinginan karena manusia diciptakan dengan pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini membangun keinginan. Nah sekarang masalahnya keinginannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau pikiran seseorang diisi oleh kebenaran, maka kehendaknya akan sinkron dengan kehendak Allah. Kita harus memiliki keinginan. Tapi keinginan kita satu-satunya haruslah hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu. Jadi kalau orang sekolah, kuliah, kerja, pacaran, menikah, kerja, apapun yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya berguna membuat orang lain mengenal Tuhan dan didewasakan. Itu. Bagaimana hidupmu membuat orang lain mengenal Tuhan dan didewasakan untuk layak menjadi anak-anak Allah
yang masuk anggota keluarga kerajaan surga. Itu. Ya. Kita di dunia ini tidak memiliki keinginan seperti anak-anak dunia lain. Itu bagus. Kalau kita mengumbar keinginan, kita malah masuk neraka. Tapi kalau keinginan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan untuk itu kita harus sekolah, studi, karir, bekerja, dan kalau Tuhan menghendaki menikah, ngurus anak, semua untuk Tuhan, kita aman. Nanti di langit baru, bumi baru, di mana tidak ada iblis, setan, atau dosa, boleh kita mengumbar semua keinginan. Dan pasti itu bisa sinkron seiring dengan pikiran perasaan Allah. Bagaimana kita tahu keinginan saya sesuai kemuliaan Allah atau tidak? Kalau yang kita lakukan itu, yang pertama, membuat kita bertumbuh, lebih mengasihi Tuhan, lebih suci, lebih benar, itu berarti untuk kemuliaan Allah. 2, kalau yang kita lakukan itu memberkati orang, tidak melukai orang, tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang, dan membuat orang mengenal Allah dan bertumbuh dewasa rohani, itu untuk kemuliaan Allah. Kalau yang kita lakukan itu membuat kita lebih merindukan langit baru, bumi baru, itu pasti mendatangkan kemuliaan Allah. Ya, kalau apa yang kita lakukan itu tidak melanggar kesucian, artinya tidak melanggar hukum secara umum dan sesuai dengan kehendak Allah, nanti kita akan tahu sendiri ini berkenan di hadapan Allah atau tidak. Itu untuk kemuliaan Allah. Makin hari kita akan makin peka bahwa sesuatu itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Ya, kita makin hari akan makin peka. Makanya kita tidak boleh kendor. Mencari Tuhan harus semangat. Oke, ada pertanyaan begini. Bagaimana kita bisa tahu kebocoran yang Pak Eras ajarkan? Oh, kita akan tahu. Ya, kalau yang kita lakukan itu seperti yang tadi saya katakan, tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak membuat kita lebih suci, tidak membuat orang lain diberkati, ya, itu pasti kebocoran. Tidak membuat kita bertumbuh, tidak membuat kita lebih suci, tidak membuat orang lain diberkati, pasti itu kebocoran. Nanti kita bisa tahu. Ya, kalau kita misalnya tidak perlu pergi ke suatu tempat, ya jangan pergi ke sana. Tidak perlu, untuk apa? Kalau ke tempat itu tidak ada gunanya untuk kehidupan rohaniku atau untuk kepentingan apapun, hanya senang saja, tidak usah. Kalau film yang kita tonton membuat kita tambah rusak pikiran kita, tidak fokus kepada Allah, tidak makin mencintai Tuhan, tidak makin hidup suci, jangan ditonton. Ya, jangan ditonton begitu, ya. Oke, saya kira itu jelas kebocorannya. Waktu kita ngobrol di satu tempat, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang itu tidak membuat keuntungan untuk orang lain, bahkan melukai orang, jangan ucapkan. Oleh sebab itu, orang-orang yang betul-betul tidak ingin kebocoran, tidak banyak bicara. Pak Pendeta, bila pimpinan kita memiliki kebiasaan berbicara yang menyakitkan, apakah itu kebocoran? Sedangkan ia tidak menyadarinya, itu kebocoran. Banyak orang tidak menyadari kebocorannya memang. Bagaimana mengatasi, apakah cukup dengan kita doakan saja? Minta hikmat Tuhan, saya tidak tahu. Kau tidak tahu bagaimana? Yaitu atasanmu sampai tingkat berapa umurnya. Kalau masih sepadan umur, mungkin kita bicara. Tapi kalau untuk atasanmu umurnya lebih tua, percuma kamu bicara. Tetapi yang saya mau anjurkan kepada kamu, jangan banyak bicara kepada orang ini. Tunjukkan sikap hidup yang baik, dengan cara begitu kamu membimbing dia kepada kebenaran tanpa perkataan. Kamu tidak bisa mengubah dia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dia. Itu pun kalau dia mau berubah. Ya, oke. Ini tidak perlu disebutkan siapa, tapi ini wanita. Saya mengikuti Truth ID sudah 6 bulan secara kebetulan. Waktu itu saya lagi cari di YouTube mengenai perpuluhan dan melihat ibadah Pak Eras mengenai perpuluhan, dan melihat ibadah-ibadah Pak Eras juga yang lain. Selama saya mengikuti Truth ID, puji Tuhan, iman saya terus bertumbuh dan banyak belajar firman Tuhan lebih jelas lagi.
By the way, Pak Era, saya dari keluarga Kristen, tapi waktu saya menikah saya converted ke Islam karena suami saya Islam. Long story short, beberapa tahun yang lalu tiba-tiba ada kerinduan ke gereja, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Beberapa kali saya ke gereja tanpa sepengetahuan suami. Suatu hari saya nggak mau lagi terus-menerus sembunyi-sembunyi dan membandingkan diri untuk bicara dengan suami, yang mana saya ingin balik ke Kristen. Puji Tuhan, suami tidak keberatan. Oke. Pak Eras, pertanyaan saya adalah apakah saya harus dibaptis lagi? Pendeta saya orang bule bilang tidak perlu karena sudah pernah dibaptis. Tapi saya penasaran, jadi saya bertanya juga pada pendeta saya di Jakarta, jawabannya it's a choice, boleh. Iya, boleh tidak. Tapi saya bilang saya mau dibaptis karena merasa saya telah mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ada kekhawatiran Tuhan Yesus belum menerima saya kembali. Tadinya sudah rencana dibaptis selama tahun lalu. Jadi rencana dibaptis selama tahun lalu, tapi karena COVID ditunda. Mohon arahan Pak Eras, terima kasih. Oh iya Pak Eras, puji Tuhan anak saya yang tertua baru masuk Kristen dan sudah dibaptis. Percik tapi kalau Tuhan kehendaki anak saya ingin baptis Islam. Bolehkah Pak Eras saya baru transfer untuk GSKI Rehoboth? Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon doanya biar Tuhan terus memampukan saya untuk membantu hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dan orang-orang yang perlu uluran tangan. Amin. Oke. Terima kasih untuk persembahannya. Pasti uang Anda tidak digunakan untuk kepentingan manusia, ya. Itu saja, dan tanya Roh Kudus kira-kira benar nggak yang saya katakan ini, karena Tuhan tahu. Yang pertama, puji Tuhan suami bisa menerima Anda kembali menjadi orang Kristen. Yang kedua, dibaptis bukan sesuatu yang prinsip. Baptisan itu lambang kematian. Yang penting Anda bersedia mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Mengenai percik anakmu itu nggak masalah. Sebenarnya percik atau selam itu tidak masalah prinsip. Yang prinsip kesediaan hidup baru dalam Tuhan, artinya hidup baru yang standarnya Kristus sendiri. Kalau Anda merasa pernah mengkhianati Tuhan Yesus dan Anda ingin dibaptis, bagus. Bukan tidak bagus-bagus. Tapi kalau situasi belum memungkinkan seperti sekarang, jangan terlalu dipikirkan. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu komitmen kita untuk hidup baru. New life in Christ. Hidup baru dalam Kristus yang standarnya to be like Him. Standarnya seperti Kristus. Ya. Mengenai anak saya mau baptis Islam, boleh. Boleh. Nanti kalau sudah tidak COVID lagi, kami akan membaptis. Jadi selamat datang. Selamat kembali bergabung dalam keluarga Allah. Ya, sekali lagi jangan mempersoalkan soal baptisan karena Anda belum bisa dibaptis lagi. Seandainya Anda akhirnya tidak sempat dibaptis, itu pun Anda sudah masuk surga. Pasti. Ya. Baptisan itu yang penting komitmen untuk meninggalkan hidup yang lama dan memasuki hidup yang baru sesuai dengan Roma pasal 6 ayat yang keempat. Jadi yang penting di sini bukan percik atau selam, tapi komitmennya. Tapi jika bisa di selam dan itu lebih menunjuk kepada to baptize, to dip, not just to sprinkle, bukan hanya dipercik, ditenggelamkan seperti Naaman ditenggelamkan, ya, tefilah, itu juga bagus. Jadi jangan membuat yang minor jadi major. Yang minor, yang major. Tetapi kalau yang minor ini harus dilakukan, Anda merasa damai sejahtera, ayo. Ya, begitu. Saya teruskan ya. Saya senang membaca kisah ini dari ibu ini. Ya, saya senang karena ibu ini kembali kepada Tuhan, ya. Tidak kebetulan, ya, bisa mendengar khotbah saya lalu diubahkan. Wanita, ya,
saya rahasiakan namanya. Aku berjuang berusaha, tapi kadang ada kebocoran yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Dan aku lemah. Tapi aku terus mempunyai kerinduan doa pagi ini. Apa layak kepada Tuhan jika ada kebocoran yang terjadi? Kebocoran itu masih dilakukan oleh banyak orang termasuk saya. Saya juga kadang-kadang mengalami kebocoran. Dari kebocoran kecil sampai kebocoran besar. Dan kalau saya sadar akan kebocoran yang terjadi dalam hidup saya, yaitu melakukan apa yang tidak perlu saya lakukan, atau melakukan sesuatu yang itu mendukakan hati Allah, itu kebocoran. Dan ini sebenarnya membuat kita tidak bisa bertumbuh secara normal. Ya. Oleh sebab itu kita harus tahu di mana letak kebocoran-kebocoran kita, supaya kita bisa meminimais sampai menghilangkan semua bentuk kebocoran. Menarik ya saudara. Karena kebocoran-kebocoran sekecil apapun ternyata memiliki dampak terhadap pertumbuhan rohani kita. Jadi bersyukur kalau kita bisa menyadari kebocoran kita di mana. Hati-hati, jangan bertemu orang ini. Tapi nekat bertemu, bahaya. Ya, sebaiknya saya temui orang itu. Anda nggak mau temui, padahal Tuhan menghendaki Anda temui dia. Itu juga bahaya, kebocoran. Jadi, jangan putus asa karena proses ini proses yang dialami semua orang, termasuk yang saya alami. Dan dengan kesaksian yang kamu ucapkan ini, ya, aku lemah, tapi aku terus mempunyai kerinduan doa supaya tidak terjadi kebocoran. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Kalau kamu terus dalam kerinduan seperti ini, kamu tidak mungkin tidak bertumbuh, tidak mungkin kamu terhilang. Ya, selamat datang di dunia saya. Sama-sama kita berjuang dan kita sama-sama akan nanti datang kepada Tuhan. Ya, kita bertemu di langit baru, bumi baru. Kamu pasti sudah banyak digarap oleh Tuhan, ya. Sebab kalau tidak banyak digarap oleh Tuhan, tidak bisa bicara seperti ini. Dan saya berbahagia karena apa yang saya sampaikan ternyata berdampak. Dampaknya ini seperti ini. Saya juga mendengar baru hari ini seorang pengacara yang selalu mendengar khotbah saya, akhirnya dia datang kepada direkturnya berkata bahwa dia telah melakukan pelanggaran, ya, menerima uang yang mestinya tidak perlu dia terima. Dan dia bersedia untuk mengembalikan, atau kalau harus dipersoalkan di pengadilan, dia rela masuk penjara. Dia berkata, lebih baik saya masuk penjara daripada saya masuk neraka. Ini luar biasa pengacara ini. Ya. Ketika direkturnya tanya, kenapa kamu sampai begini? Jawabannya, ini gara-gara saya mendengar Truth ID-nya Pak Iras. Ya, saya mendengar dari istri saya mendengar langsung dari orangnya. Itu membahagiakan. Ya, firman Tuhan mengubah. Saya salutnya dengan orang-orang seperti ini. Dia jujur kepada direkturnya bahwa dia telah melakukan pelanggaran soal uang, dia bersedia mengembalikan, atau kalau dia harus dipersoalkan secara hukum, dia rela masuk penjara. Lebih baik masuk penjara daripada masuk neraka. Luar biasa. Ketika direkturnya tanya, kenapa kamu sampai bisa berbuat begini? Datang mengaku begini. Kalau tidak mengaku pun tidak tahu. Dia berkata, ini gara-gara saya mendengarkan Truth ID khotbahnya Pak Iras. Puji Tuhan. Dari seorang wanita, Pak Iras, apa kalau hari Minggu kita melakukan kerja bakti termasuk kebocoran? Jika kita niatkan itu sebagai pelayanan. Ya enggak lah, ya. Kadang-kadang di kampung kita harus melakukan kerja bakti. Tapi kalau ternyata kita ada tugas di gereja, ya jangan. Kita bilang, Pak RT, saya ada tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan. Ya tetap ke gereja. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang penting, ikut kerja bakti itu pun sudah merupakan pelayanan. Jangan jadi batu sandungan. Tapi kalau tidak ikut kerja bakti, tolong ya ada kompensasi.
menyediakan roti 30 bungkus ya, dengan minum teh atau kopi. Ya itu, jangan cuman pamit saja, tahu diri saudara, supaya jadi berkat ya. Itu tentu juga saya lakukan saudaraku ya. Bahkan di depan rumah kami dulu ada PU ya, pekerja umum ya, memperbesar selokan ya. Itu yang pas lewat depan rumah saya perintahkan kepada pembantu menyiapkan gorengan, kopi setiap hari sampai dia lewat jauh baru. Nah itu jadi berkat kita ya. Kerja bakti dengan tetangga supaya kita juga bisa menampilkan kebersamaan, kerendahan hati, itu pun juga pelayanan ya. Bukan kebocoran. Justru Anda tidak ikut kerja bakti ke gereja, ya hanya ikut liturgi saja, itu Anda malah kebocoran. Kecuali ingat ya, di gereja ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Anda harus ke gereja. Oke, tapi kalau tidak ada tugas khusus ya, enggak apa-apa, kerja bakti saja. Dari seorang pria, terima kasih Pak, seperti kesempurnaan itu sering ditanyakan, apa contoh hidup sehari-hari menurut panggilan masing-masing? Apa contoh hidup sehari-hari menurut panggilan masing-masing? Kesempurnaan atas diri seseorang itu sebenarnya terus terang yaitu confidential. Itu pribadi. Ya, kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu sempurna atau tidak. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa saudara? Karena ya kenapa tidak bisa? Ya karena memang harus diakui bahwa itu urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Jangan mudah kita berkata, wah dia marah-marah tuh. Wah berarti dia tidak sempurna loh. Kalau Anda harus marah, Anda tidak marah, Anda salah. Anda harus marah, Anda tidak marah, Anda salah. Tentu marah untuk membangun, marah dalam derajat panas yang sesuai kehendak Allah. Tapi kalau Anda tidak perlu marah, tapi Anda marah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, seringkali begitu saudaraku. Ya. Oke. Jadi kesempurnaan itu masing-masing orang beda sesuai dengan keadaan, panggilan hidup, masing-masing bidang kerja yang itu sangat pribadi dan kita tidak bisa menghakimi. Ya. Oke. Om Eras tanya Matius 22 ayat 30 ya. Matius 22 ayat 30. Coba kita lihat dulu ya. Matius 22 ayat 30. Matius berapa? Oke deh. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini ayat saya jelaskan luar biasa panjangnya di dalam pembahasan mengenai apakah ada perkawinan di surga. Ya, saya kalau menjelaskan 5-10 menit malah jadi salah nanti. Tetapi baiklah. Yang pertama saya anjurkan mendengar khotbah saya di Tirut ID mengenai apakah ada perkawinan di surga. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dikawinkan. Ini perkawinan levirat, tidak ada perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu adalah ketika seorang pria menikah dengan wanita, prianya meninggal lalu belum sempat memberikan keturunan. Maka saudara laki-laki ini yang harus mengawini wanita ini untuk memberi keturunan. Nah, si laki-laki ini meninggal, saudara yang berikut meninggal sampai 7 orang meninggal. Ini kan konteksnya ditanya begitu, saudaraku. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh semua mati. Lalu, siapakah suami perempuan itu nanti dari kebangkitan? Lalu Tuhan mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada proses itu.
Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, juga tidak ada perkawinan levirat. Satu orang wanita, satu orang pria, suami istri tidak akan ada yang mati. Jadi nggak ada perkawinan levirat. Jadi yang dimaksud di sini tidak ada perkawinan levirat. Karena di surga tidak ada kematian. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, sebab di surga ada identitas baru. Nah, ini yang saudara-saudara perlu ketahui. Bicara mengenai surga, ya saudaraku, ini sebenarnya bukan rumit ya, sangat rumit. Tetapi banyak pengertian orang itu salah. Orang-orang Kristen itu membayangkan surga seperti kayangan. Seperti dunia lain, saudaraku. Saya ingatkan kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak membutuhkan surga lain. Bumi inilah surga itu. Lalu saudara tahu apa artinya surga itu? Heaven, samayim. Tempat yang luas. Ya. Atau tempat yang ada di atas. Kalau dikatakan Bapa kami yang di surga, itu berarti ada di tempat yang di atas. Semua planet dan semua gugusan bintang-bintang ini semua fasilitas surga, fasilitas samayim kita. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah surga. Dan Tuhan sudah menyatakan bumi ini ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Berarti tidak ada yang lebih baik dari ini. Waineh tov meot. Artinya, kalau dalam bahasa bebasnya, very best. Sudah sangat terbaik lagi. Tov itu top. Nah, inilah yang terbaik. Tidak perlu yang lain. Tapi karena bumi terkutuk, Allah menciptakan langit baru, bumi baru. Tentu ciptaan yang terbaik. Dan ciptaan yang terbaik itulah yang nanti akan menjadi rumah kita. Jadi bumi ini bukan rumah kita. Dan jangan harapkan kebahagiaan di bumi ini. Di dunia akan datang nanti di langit baru, bumi baru. Semua yang ada di bumi hari ini akan terulang. Ingat kalimat ini. Semua. Kecuali dosa dan kejahatan. Bencana dan kematian. Tidak ada sesuatu yang negatif yang akan ada di sana. Semua positif, semua sempurna, saudaraku. Itulah sebabnya saya mengajak Anda berkemas-kemas. Tidak ada yang lebih bahagia daripada orang yang diperkenan masuk kerajaan surga. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Ya, jangan lupa Truth ID terus dipanteng untuk mendengar banyak kebenaran. Dan jangan lupa doa pagi setiap hari jam 5 lewat Truth ID. Tuhan memberkati saudara.